Omen. Oleh Lexi Lu. Bagian 5. Jadi tebak, apa yang kulakukan? Melabrak Eliza. Meninju mukanya. Membunuhnya. Please deh. Aku tidak sebrutal itu kok. Malahan, aku tidak melakukan apa-apa melainkan hanya menunggu. Soalnya begini. Saat ini aku tidak punya bukti bahwa Eliza lah yang menjebakku. Kalau aku mengikuti kemarahanku dan pergi menjambak rambutnya yang selalu rapi dan lurus laksana di smoothing itu, lalu dia minta bukti dan aku tidak sanggup menyediakannya, bisa-bisa aku yang kelihatan seperti orang tolol. Dan aku tidak suka kelihatan seperti orang tolol. Jadi aku memutuskan untuk menunggu dan melihat, apa sebenarnya yang diinginkan oleh adikku yang kelihatannya manis itu. Ternyata aku tidak perlu menunggu lama-lama. Keesokan paginya, saat aku melenggang keluar dari toilet sekolah, tentu saja karena aku telat, bukan karena hobi ngetem di toilet setiap pagi, aku menemukan semua orang sedang asyik mengerumuni mading. Aku heran, semua orang hobi membaca sampah yang ditempel di sana. Ramalan bintang, misalnya. Itu bahkan bukan ramalan dari Mama Lauren kalau iya. Seram juga, berhubung peramal terkenal itu sudah almarhumah tapi cuma karangan Tina, kakak kelas yang menganggap dirinya separuh cenayang. Tina selalu mengingatkanku pada guru kelas ramalan si Harry Potter, Profesor Trelawney. Soalnya, ramalannya selalu mengisahkan nasib buruk orang-orang. Cih, memangnya nasib kita-kita ini kurang buruk, apa? Hanya karena iseng, aku menghampiri kerumunan itu. Weleh, weleh, kataku cempreng. Rame bener di sini. Memangnya ada gosip menarik apa di mading jelek ini? Mendadak saja semua suara bisikan dan teriakan lenyap. Yang terdengar hanyalah suara napasku yang mengingatkanku bahwa aku belum sempat mengupil pagi ini. Belum habis rasa heranku, tatapanku tertumbuk pada foto yang ditempel serampangan di atas tumpukan artikel pada mading. Brengsek, itu fotoku dan Verly yang diambil tadi malam, dan kelihatannya mesum banget. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mencabut foto itu dari tempatnya, meremasnya, lalu melayangkan pandanganku ke sekeliling, mencari-cari sosok yang kelihatan mencurigakan di tengah-tengah kerumunan. Tatapanku berhenti pada cewek yang kelihatannya sedih setengah mati di barisan depan. Yeyah, siapa lagi kalau bukan Eliza? Tanpa ragu aku menghampiri dia. Kujejalkan gumpalan foto keparat itu ke dalam tangannya. Lalu aku berbisik dengan nada suara sejahat mungkin, suatu saat gue bakalan bunuh lo buat yang satu ini. Dia terperangah, seolah-olah dialah korban dalam kejadian ini, bukannya aku. Dasar ratu drama. Dalam kondisi apapun, dia selalu bisa menempatkan dirinya sebagai pihak yang patut dibela. Capek deh. Tanpa mengindahkan tatapan tajam dan bisik-bisik orang, aku berjalan menuju kelasku. Seorang cewek menghampiriku dan aku sudah siap untuk menerjangnya. Gue percaya sama Elo, Kak. Tidak mengharapkan pernyataan seperti itu, aku menatap cewek yang mengucapkannya. Oh, ternyata si cewek cupu. Tampangnya tenang, dan suaranya pun penuh keyakinan, seolah-olah yang dia ucapkan adalah kenyataan yang tidak perlu dimungkiri lagi. Elo bukan cewek yang akan ngelakuin hal-hal yang nggak benar. Meski senang mendengar ucapannya, aku malah berkata ketus, Elo kan nggak kenal gue sama sekali. Mendengar jawabanku, dia terdiam. Melihat keraguan-raguannya, aku hanya tersenyum sinis, lalu berjalan pergi. Sendirian. Saat menginjak ambang pintu ruang kelasku yang suram banget, aku langsung menyadari perubahan atmosfer. Setiap pasang mata memandang ke segala arah kecuali ke arahku, dan keheningan yang ada terasa begitu ganjil. Cih, jadi malas masuk. Aku menoleh ke samping dan melihat si Anus sedang mengintip-intip dari jendela kelasnya. Lihat-lihat apa? Bentakku. Kepingin gue pancung, ya. Masih berani sombong,
balas Anus dengan muka keren yang hanya bisa ditampakkannya kalau dia berada di posisi aman yang menjaminnya tak bakalan digebuk orang. Gara-gara perbuatan lo yang menjijikkan, Eliza jadi sedih. Apa lo nggak kasihan? Suruh siapa cengeng gitu? Balasku ketus. Lagian, memangnya perbuatan gue yang mana yang menjijikkan? Coba lo sebutin. Ya, yang mana lagi? Anus mengernyitkan hidungnya seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang busuk banget. Cewek baik-baik mana yang mau pelukan dengan cowok pada malam hari? Di tengah jalan, lagi. Hei, blow on. Sergahku jengkel. Justru kalau terjadi di tengah jalan, nggak masalah. Yang perlu dicurigai itu yang terjadi di pojokan gelap, tolol. Yah, gue si anak polos, kata Anus dengan muka minta dijotos. Gue mana tahu hal-hal kotor kayak gitu. Cih, kalau orang kayak lo polos, dunia ini udah nggak butuh penjara. Butuh dong, buat ngasih pelajaran cewek-cewek bejat kayak lo. Gila, cowok ini benar-benar kurang ajar. Tanpa memberi peringatan, aku menjambak rambut cowok itu sekuat tenaga sampai kepalanya ikut tertarik keluar jendela. Awalnya Anus meronta-ronta hebat, tapi dalam waktu singkat dia belajar bahwa gerakan liar itu hanya akan membuatnya semakin kesakitan. Jadi dia pun menahan gerakannya dan hanya bisa menjerit-jerit, "Bu guru, tolong, Erika nih, Bu." Dasar pengecut, kataku keji, menikmati perasaan puas karena bisa menyiksa cowok tak berguna itu. Bisanya manggil Bu Guru, anak mami ya. Hah, ayo, ngaku. Sayangnya, pada saat itulah dering bel sekolah yang mirip bel sepeda namun lebih stereo itu berbunyi. Untuk mengakhiri kesenanganku, kujedukkan kepala si Anus ke ambang jendela. Kali ini lo boleh beruntung, kataku dingin. Lain kali nggak akan ada yang bisa nyelamatin elo. Tanpa memedulikan Anus yang mengaduh-aduh sambil memegangi kepalanya, aku masuk ke kelas dan duduk di bangkuku di pojok paling belakang. Seperti biasa, kursi sebelahku sudah ditempati Daniel. Hei, sapanya ceria. Kapan lo sempet main gila sama Verly? Abis main gila sama gue. Kurang ajar, gerutuku. Siapa juga yang mau main gila sama elo? Banyak kali. Kan gue ganteng. Huk, aku langsung bergaya-gaya kepingin muntah. Padahal aku tahu ucapan narsis itu sebenarnya beralasan. Memang banyak cewek yang naksir Daniel. Cowok itu tidak kalah dengan Verly, malah. Welly dan Amir yang duduk di depan kami segera memutar tubuh mereka dan ikut-ikutan nimbrung dalam pembicaraan kami. Kalau si Eliza emang lagi kosong, biar buat gue aja deh, kata Welly. Gue udah naksir dia dari hari pertama masuk sekolah nih. Gue juga, kata Amir. Sono lo berdua rebutan, pemenangnya tetap akan ditolak juga, kataku jutek. Gue sama Verly nggak ada apa-apanya kok. Masa nggak ada apa-apanya? Tanya Welly tak percaya. Itu foto didapat dari mana? Gue dijebak, tahu, tukasku. Itu jawaban semua orang yang ketangkep basah sedang melakukan affair, kata Daniel sok tahu. Gue juga biasanya gitu, kalau ketahuan pacaran sama cewek yang udah punya cowok. Ngapain lo pacaran sama cewek yang udah punya cowok? Tanyaku tak habis mengerti. Namanya juga lebih bikin deg-degan. Dasar konyol. Itu sih deg-degan karena takut ketangkep. Capek deh ngomong sama Elo. Gak usah ngalihin topik dong, kata Welly. Serius, Kak, lo rebut aja Verly dari Eliza. Kan kalian kembar. Kalau lo permak tampang lo dikit, pasti lo mirip Eliza juga. Biar Verly jadian sama Elo, gue jadian sama Eliza. Ngaco. Bentakku kesal. Siapa juga mau mirip sama cewek sok jaim gitu. Temen macam apa lo? Anehnya, Welly tahu-tahu emosi. Lo nggak kasihan sama gue. Lo tahu nggak, gue udah nembak Eliza 9 kali, tahu. Aku mencibir. Lo aja yang bego. Udah ditolak 9 kali, masih aja mau sama dia. Dasar,
Lo berdua emang gak punya hati. Udah, sela Daniel. Apa ini masalah utangnya? Si Erika. Tadi pagi gue baru malak nyokap gue. Nih, gue bayarin aja. Ini bukan masalah utang. Ketus Welly. Lo bayangin aja, Nil, kita tuh bantuin dia tiap hari. Tapi waktu kita mau PDKT sama adiknya, emang dia pernah bantuin kita. Gue sih mau aja bantuin lo. Selama nggak ada sangkut pautnya sama Eliza, balasku tidak kalah kesal. Emangnya kalau bukan soal itu, lo sanggup bantuin apa lagi? Ada apa ini? Kami semua terdiam saat si Rufus nongol di depan pintu. Apa ada masalah? Nggak, Pak, sahut kami berempat serentak. Erika, ayo keluar. Kamu dipanggil kepala sekolah. Ah, sial. Dengan bete aku berdiri sampai menyenggol meja dengan keras. Sambil mengentakkan kaki keras-keras, aku berjalan keluar dari kelas. Tidak usah dengar kata orang, nak. Aku mendongak, terheran-heran mendengar nada simpati dalam suara si Rufus. Tentu saja, selama kamu tidak salah. Saya memang gak salah kok, tegasku. Saya tahu. Kali ini kamu memang tidak bersalah. Sial si bapak ini, pakai menekankan kata, kali ini, segala. Kamu memang nakal, tapi kamu tidak pernah melakukan hal-hal yang kelewat batas. Aku mengangkat alis. Maksud bapak, selama ini saya kurang nakal. Si Rufus mendengus. Kalau kamu lebih nakal dari ini, saya bisa mati lebih cepat dari jadwal. Memangnya kapan jadwal bapak mati? Si Rufus tampak bete. Kelihatan banget dari rambutnya yang makin kribo. Dasar tidak sopan. Sana masuk, temui Bu Rita. Iya, gerutuku. Gak usah dorong-dorong kali, Pak. Aku merasa lebih lega saat si Rufus ikut menyempil ke dalam kantor kepala sekolah yang sumpek banget itu. Aku tahu, ini kedengaran gila. Tapi adanya si guru piket bersamaku membuatku merasa punya backing. Tapi perutku langsung serasa ditonjok saat melihat Verly juga sedang berdiri di dalam ruangan itu. Namun begitu melihatku, dia malah langsung memalingkan wajah, membuat hatiku terasa perih. Kukeraskan hatiku, lalu kualihkan tatapan ke arah Bu Rita. Kepala sekolah kami itu sedang mengamati kami berdua dari balik kacamata yang ujungnya menaik bagaikan mata kucing. Ekspresinya tidak berubah saat melempar fotoku dan Verly di atas meja. Ibu ingin tahu, apa penjelasan kalian tentang foto ini? Kupandangi lembaran foto yang masih mulus itu. Ibu dapat foto ini dari mana? Apa? Tidak menduga akan mendapat tanggapan seperti itu dariku. Bu Rita menatapku dengan sorot mata kebingungan, dan berhubung kepala sekolah yang galak ini jarang kebingungan, aku jadi agak-agak GR. Begini, oke, aku tahu aku kedengaran sok, tapi aku tidak bisa menahan diri. Foto yang tadi ditempel di mading sudah saya rusak, sementara foto yang ibu punya masih dalam kondisi baik. Ini berarti, orang yang mengambil foto ini juga mengirimkan selembar kopinya pada ibu. Jadi ibu pasti tahu identitas orang yang mengambil foto ini. Sesaat Bu Rita hanya menatapku penuh pertimbangan, lalu dia menyahut dengan suara cempreng yang menyebalkan, hal itu bukan urusan kalian. Yang ingin ibu ketahui, apa yang kalian lakukan malam-malam berduaan. Kami nggak melakukan apa-apa, tukasku jengkel. Kami ketemu di tengah jalan lantaran disuruh orang nggak jelas, terus tahu-tahu saya nyaris disenggol motor dan Verly nyelamatin saya. Gitu aja kok ceritanya. Bukannya manggut-manggut penuh pengertian, Bu Rita malah mencecarku dengan keras kepala. Memangnya siapa yang menyuruh kamu ke sana? Mana saya tahu. Nada suaraku terdengar sewot dan jelas tidak sopan. Pokoknya saya dapat SMS dari Verly, tapi kata Verly dia nggak pernah ngirim SMS itu ke saya. Lagian, HP Verly juga kemarin hilang. HP-nya udah ketemu tadi pagi, sela Verly dengan suara nyaris menghilang. Hah? Seruku kaget.
Kapan? Di mana? Di dalam tas, tadi pagi. Aku menatapnya tak percaya. Jadi tahu-tahu aja HP lo nongol lagi dengan ajaib. Iya. Tanpa sadar aku berteriak, bohong. Sumpah. Balas Verly kesal. Tadi waktu aku habis dari toilet, kan tanganku basah, jadi aku ambil sapu tangan dari dalam tas. Lalu, tahu-tahu aja, toilet. Selaku tak sabar. Toilet mana? Toilet sekolahan. Terus, waktu kamu pipis, kamu bawa-bawa tasmu nggak? Wajah Verly memerah. Ya enggak lah. Aku taruh di mejaku di dalam kelas. Oke, aku tahu cowok ini ganteng dan sebagainya, tapi dia tolol banget. Berarti ada yang masukin HP itu lagi ke dalam tasmu waktu kamu lagi pergi ke toilet. Dengan susah payah aku menelan panggilan bodoh yang seharusnya menempel di akhir ucapanku. Dan itu berarti, HP itu nggak nongol dengan ajaib. Mendengar teriakanku, Verly terperangah dengan wajah super blow on. Betul juga, ya. Jadi menurutmu, siapa yang masukin HP itu lagi ke dalam tasku? Yah, orang yang sama dengan orang yang ngirim SMS itu ke aku dan orang yang nulis surat ke kamu dan juga orang yang ngambil foto keparat ini. Erika. Si Rufus buru-buru menegur. Jaga ucapanmu di depan ibu kepala sekolah. Oke, aku memang sedikit lupa daratan. Sorry, Bu. Bu Rita berdeham sejenak, mungkin supaya suaranya yang cempreng jadi terdengar lebih berwibawa. Jadi menurut Erika, kalian berdua dijebak. Ya, Bu. Aku mengangguk tegas. Bu Rita diam sebentar. Bagaimana pendapat Pak Rufus? Suara si Rufus yang biasanya centil langsung berubah jadi suara omong biasa. Karena saya terbiasa menangani Erika, saya jadi lumayan mengenal pola kenakalannya. Yang ini bukan sesuatu yang biasa dilakukannya. Jadi, ya, saya percaya padanya. Tuh kan, sudah kubilang, si keriting ini bisa diandalkan sebagai backingan. Bu Rita mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kita akan selidiki masalah ini lebih lanjut. Sementara ini kalian tidak akan dikenakan hukuman, tapi ada baiknya kalian jangan melakukan hal-hal yang mencolok dulu. Baik, Bu, sahut Verly patuh. Bu Rita mengangkat sebelah alis. Erika. Ya, Bu, sahutku tanpa ada niatan untuk menepatinya. Jelas dong. Kalau aku begitu gampang disuruh bertobat, sudah dari dulu aku meninggalkan predikat burukku. Baiklah. Kalau begitu, kalian boleh kembali ke kelas. Aku dan Verly segera ngacir dari kantor itu. Masih sakit hati dengan sikap dingin Verly tadi, aku langsung berjalan pergi tanpa bicara dengannya. Erika, mau minta maaf. Dikiranya semuanya akan kulupakan segampang itu. Tapi okelah, aku ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Apa? Tanyaku ketus. Sorry, tapi sebaiknya untuk sementara kita jaga jarak dulu. Mulutku ternganga lebar. Hah? Kamu tahu sendiri apa yang mereka gosipin tentang kita, kata Verly salah tingkah. Rasanya lebih bijaksana kalau kita berdua saling menjauh dulu sampai gosipnya mereda. Bener nggak? Sesaat aku tidak sanggup bicara. Lalu kurasakan rasa sakit itu, rasa sakit yang membuat mataku terasa perih. Tapi aku tidak sudi menangis di depannya. Kutelan semua rasa sakit itu, lalu kusunggingkan senyum sinis yang selama ini menjadi tamengku. Terserah, sahutku dengan ketenangan yang membuat diriku sendiri bangga. Buatku kamu nggak berarti apa-apa. Jadi, kehilangan kamu sebagai teman juga bukan masalah bagiku. Oke, mungkin kali ini aku juga super tolol. Aku sangat berharap dia minta maaf dan meralat kata-katanya. Namun, sekali lagi cowok ini menusuk hatiku dengan berkata, ya udah. Kalau begitu, sampai di sini aja, ya. Tanpa menyahut, aku berjalan pergi dengan langkah-langkah cepat, seolah-olah aku tidak sabar untuk meninggalkannya. Lalu, saat akhirnya aku tiba di toilet cewek,
Aku pun menangis sejadi-jadinya.